Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Merusakan bab wudu. Tapi kalau cerita yang lain, mesti nanti ada hubungannya dengan apa ya, kebaikan untuk hakikat wudu. Meskipun mungkin hal yang biasa lah, mungkin karena wis jadi viral. Justru karena viral itu maka kalau pin bahas itu benar deh, lek mangkel ganti ilmu, bukan mangkel mek. Beberapa saat yang lalu kan kita lihat banyak di media sosial ngomong sing di daerah Semeru sing nyepaki sajen dan lain-lain. Gitu. Nyepaki sajen. Laknat Allah, macam-macam lah. Ya, ada ngaji bab wudu tentang banyu, gitu. Banyu itu 2 kula itu tidak menjadi najis manakala terkena najis. Ya. Dan banyu itu diibaratkan banyak disimbolkan. Ilmu itu adalah air itu adalah perlambang ilmu. Mau kalau ilmunya itu ada lebih dari 2 kula dalam tanda kutip. Dia najisi pikiran ini insya Allah akan tereduksi, ternetralisir. Ya karena bener karena itu musyrik, ya bener karena bener. Tapi Kanjeng Nabi mboten pernah ngajarin. Para sahabat, para ulama, sampai tuh para wali di Indonesia, sampai tuh ulama-ulama kita, Mbah Hasyim sampai terus di bawah ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah ngajarin. Tidak pernah ngajarin. Mereka pelaku atau siapapun yang berpikiran sama dengan orang-orang itu, salah satu dalil yang dipakai adalah dalil Ibrahim, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah mencari berhala. Tapi kula ingatkan bahwa tidak semua syariat yang dibawa oleh para nabi sebelum Kanjeng Nabi itu selalu bisa dipakai di era Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi membawa kesempurnaan syariat. Poso Daud karena disahno nih Kanjeng Nabi boleh kita poso Daud. Haji karena masuk di arkanul Islam terus disahno Kanjeng Nabi kita tinggalan Ibrahim ini kita ya haji dan banyak hal, tapi tidak semua. Nah, Kanjeng Nabi tidak pernah melakukan itu. Saat di Makkah Kanjeng Nabi awal-awal Islam diangkat ada perintah sholat, itu tetap di Ka'bah itu ada berhala-berhala. Kanjeng Nabi nggak sholat ada Ka'bah kok, meskipun dikelilingi berhala. Bahkan beliau lebih memilih hijrah ke Madinah. Baru nanti setelah menguat kembali ke Fathul Makkah, itu Islam di sana menjadi mayoritas. Maka berhala dipindah. Logika pada warungnya tadi dakwah di tempat A, Pak Fauzi Hindu. Terus dakwah itu mau Islam. Lepas itu di tanah sing mau nih misalnya pura digawe sholat. Akhirnya mesti kita ganti karena aku Muslim tak ganti sholat atau dibongkar. Tapi Kanjeng Nabi tidak pernah, bahkan di Quran disebut ojo menghina Tuhan mereka. Engkau akibatnya Tuhanmu dihina. Kalau kita bisa menggunakan semua fikih nabi-nabi zaman dulu, syariatnya zaman dulu, orang kuat ada. Makanya ditutup Kanjeng Nabi yang luar biasa. Contoh dalam Islam, syarat taubat itu cuma nek Quran tabu wa aslahu wa bayanu. Istighfar, taubat, aslahu tidak mengulang, memperbaiki diri, wabayanu, melok-melok ngejaga keyakinan, itu dimakan taubat. Tapi fikih syariat Nabi Musa lesana kan kuat itu. Wa qala Musa li qaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bi ittikhadikum ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum.
Sang Musa, umatmu ini sebagian orang dolim nemen dosa wis nang aku wis sampai nyembah sapi, sampai nyembah sapi. Mau kok ngomong tobat? Lah setelah tobat itu syarat yang harus dipenuhi satu, faktulu anfusakum, bunuh diri mereka harus. Dituntut ngoten Nabi Gusti Allah. Di zaman Kanjeng Nabi ditiadakan. Nah, lek gelem kita fair, ya aku nggae wong cara Ibrahim, oh tak iki tak jojeki kabeh ngene sembayangane wong non muslim. Amin gelem gawe syariat Nabi Musa. The fair kan? Ini pilih ini, aku gak perkara apa ya? Waduh, ini pandai ini Islam Nusantara, tapi gak perkara Islam Nusantara, gak pilih ini Quran wal hadis wal bayani ulama. Gak contoh nih mana? Jadi mereka itu Quran itu berilmu harus berdasarkan Al-Quran. Dari masing musyrik itu dikonon itu dari berdasarkan Quran. Nih. Al-Baqarah 84, gini ku pojok sebelah kiri atas, cekkan bu 84 ayatnya. Berotot lah 84 pasti ayat itu 84. Wa ittakhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum tsumma aqrartum wa antum tashhadun. Itu cerita ayat ini tentang pindah hijrah ke Madinah. Di Madinah itu akhirnya Kanjeng Nabi dengan kaum Majusi, Nasrani, Yahudi itu mengadakan perjanjian namanya Pakta Madinah. Ayat niku asbabun nuzule Pakta Madinah. Dalam Pakta Madinah itu antara umat beragama itu perjanjian kita dalam satu kebangsaan yang sama, maka satu dilarang membunuh satu sama lain, sing menumpahkan darah bahkan di luar agamanya itu dianggap menumpahkan darahnya. Makanya bahasa la tasfikuna dima'akum, ojo sampai kowe kabeh numpahno darahmu dhewe. Padahal yang dimaksud di situ adalah ojo sampai kowe menumpahkan darah wong sing perjanjian imam, baik itu Nasrani, baik itu Yahudi, baik itu Majusi. Lek mbok tumpahno darah tanpa sebab, maka sama saja kamu menumpahkan darahmu sendiri. Al-Baqarah 84. Itu asbabun nuzulnya perjanjian Pakta Madinah. Pakta Madinah. Tempat-tempat ibadah masing-masing dijaga. Gak ada yang merusak satu sama lain. Dan itu ditiru oleh Al-Ayyubi, oleh ulama-ulama besar. Penaklukan Konstantinopel, penaklukan Rom, Kuwabe Udiyabe, Al-Fatih, ceritanya Al-Fatih, Kuwabe wedi Melayu kabeh wong Nasoro, diceluk ambek Al-Fatih. Oh jaweti, aku ndek kene mek kepingin nyebarno agama Buddha. Nakluk nang negaramu, kowe tetep beragama, gerejamu aman di tangan kita. Ngaji ini terus tentu Al-Baqarah itu juz pertama. Yang menyebabkan laknatullah. Lah ngaji usfuriyah deh. Kitab usfuriyah jelasaken sederhana. Al-fajirur roji min rahmatillah akrobu min ibadati yuknit muknit. Wong sing dosae wae tapi iku dhewe duwe harapan nang Gusti Allah. Iku luwih cedhak marang Gusti Allah timbang wong sing ahli ibadah tapi suka memutus rahmat Allah. Kan Nabi kan dinteni ana wong zalim, ana wong bahkan sampai kan Nabi ekstrim. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Sapa sing pokoke ngomong la ilaha illallah iku pasti surga. Wa in zana wa in sarqa. Loh, napa nggih pezina? Napa nggih maling rampok? Iya jarene. Jadi ditunggu. Kan Nabi kula niki maling rampok, semua si hobi zina, tapi kula kepengin salat ya napa salat to. Enteng Nabi nyenengno umat. Ut'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ut'u ila sabili rabbika. Ja'an wong menuju jalan Tuhanmu. Bil hikmah, dengan kasih sayang, dengan hikmah. Mau itu til hasanah. Lek ngeten niku kula mboten dakwah, jenengan kabeh syahadat, yen kabeh wong sing Islam. Lek mami kula dakwah, mami kula keterangan tamu dari luar kota. Asli dukun dukdek. Gak percaya sholat, tapi dia kepinter.
diskusi panjang kula mau. Makanya kula sayur mau gak itu. Tunggakan soal kula yakin mau Islam dilungkas. Karena ada banyak salah pahaman yang itu jadi fitnah. Contoh, kula niki pingin Pak Islam iki betul tapi yo Islam kok keras. Kok sing kok ngoten sing menghina agama orang lain. Lah dadi ya Kanjeng Nabi yang Gus Sowi dadi fitnah malah dengan perilaku yang gak berilmu. Iya. Jadi malah jadi fitnah buat Islam. Gitu, jadi ya fitnah. Makanya banyune ati kudu akeh. Lah iso lebih dari 20 gitu. Ilmu iki diakeh. Dadi atas pikiran. Manis larasan Mbah Hasyim. Laras para ulama-ulama, laras para ulama-ulama salaf. Yang sederhana mereka. Pokoknya memahami Quran dan hadis tanpa penjelasan ulama sesat. Dengan itu diputusi dewe. Lah diputusi dewe. Wong semua kita mboten penjelasan ngoten. Kitab tafsir pun dia kula ten dia, kula khatam ada kitab tafsir. Tidak ada. Ini enak. Terus ancamannya besok gak main-main. Setelah ayat 84 tadi diturunkan oleh Gusti Allah, aja sampai kue menumpahkan darah saudaramu, aja sampai kue mengusir saudaramu, aja sampai kue dijelaskan. Ayat 85-nya ngeri Pak. Itu ancaman bagi yang melakukan itu. Ancaman ini sederhana gitu. Pokok sapa sing nglakoni sing tak larang di ayat 84 itu mah langgar, maka khizyun fil hayatid dunya wa yaumil qiyamati yuraduna ila asyadil adzab. Khizyun fil hayatid dunya, di dunya tak nyek wong iku, tak hina. Di dunya wis gak usah yuraduna ila asyadil adzab. Gak usah sing di akhirat lah, urusan dunya Gusti Allah dawuh, tak hina wong sing koyo ngono. Sing dawuh Quran. Terus wong sing nglakoni ngoten niku, kira-kira wis maca Al-Baqarah 84 niku tau dereng. Jare alim. Enggak bijak. Makanya enak terjadi ini. Wong gak sok khusyuk lah, ya wis gembira santai tapi saling hormat. Mas Ade gak ngerti muni ternyata no. Masuk khusyuk tapi justru malah demi Allah ini laknat Allah. Wah, wonten hadis sahih. Bukhari wonten, Muslim wonten. Sing kula pernah cerita. Ana wong durung-durung wis ngomong, "Hak ini laknat Allah." Membuat Allah murka. Hak. Wis didisi hak disi. Ana wong tidak ndase salat tidak ndase. Akhirnya sing tidak ndase ngamuk kan. Ngiling to. Laknat Allah. Diwalik Gusti Allah. Ini hadis sahih. Sing ditendasi diampuni akhirnya tiga hidayah, sing ditendasi karena nyangkut Gusti Allah itu hak, maksudnya di sini hakul yakin laknatullah. Semua amalnya dihapus. Jar Gusti Allah, kok kondisi ini kan lha wong terus tak ampuni. Nek warsi sing ngombe gedene Hamzah mau diampuni ya. Kita positif thinking lah selama tidak harbi. Lah makane ngaji fikih ini luar biasa. Salah satu kaidah dari tayammum adalah satu ganok banyu, yang kedua sakit, yang ketiga kita butuh terhadap air itu. Wal ikhtiyaju ilaihi li'atsi hayawani muhtaromin. Jadi kita butuh misalnya ada duit banyu tak jasmani di lono, oke, tapi jenengan rengeng-rengeng hakikat. Duit banyu sak botol, wae sholat, gak banyu meneh karek ikut tok. Terus mari ngono asu gak galak asu kewan ya asu jare najis menurut madzhab Syafi'i. Keluwen ngelak, maka banyu iki wajib dikekno asu iki mang, kita tayang. Gusti Allah. Ya Allah, mah ini kula hakul yakin kula syahadat kula niku insyaallah hak bil ilmi. Yakin kula Gusti Allah niku pancen Gusti. Lah ngasu gitu, dipikiri kali Gusti Allah. Lah mau nek dhewe sing iman. Iman jenengan bukti niki sik salah, sik percaya Gusti Allah, percaya Kanjeng Nabi, cinta sholawatan, cinta.
Ini jelas dipikiri jenengan kalau Gusti Allah ngasu lho dipikiri. Kan pesannya sederhana. Sakno asu iku. Kon gak apa-apa salatmu aku gak sempurna dengan wudu dengan air karena ada asu yang kelaparan dan kehausan. Wis kowe kekno banyune nang asu iku. Kowe wudu apa tayamum. Gusti Allah ini bener-bener kowe yakin Gusti Allah ini Gusti Allah memang Tuhan. Ya sudah dipikiri. Sholat pikirin kan Gusti Allah itu ada yang pikiran sholat itu Gusti Allah yang betul. Padahal enggak. Buat kita sendiri dan itu banyak rusak hanya karena asu sing keluwen maka ojo wudu kayak no banyu nang asumu kue tayamum. Yang kedua, ini contoh. Contoh ini jenis contoh ya, mak. Gula contoh jeneng wong liya kok fitnah. Mas Adik muslim, tapi ninggal sholat. Pak Yudi ini bener-bener non muslim. Non muslim. Manakala air ini wong loro iki nolak, sing berhak menang, sing kafir. Selama dia demi damai dengan kita. Bayang lebih jauh. Itu saat ini bandingnya cerita sih mau. Jadi air untuk wudhu ini yang bisa menggagalkan wudhu jadi tayamum. Iki sama mana ono Pak Yudi, iku wong kufur, wong kafir, kafir mutlak. Keluwen ngelak, maka air ini dikasih ke ini. Tapi nek masalah wong Islam, tapi gak sholat, malah gak dikei. Menangan sih, ini. Kenapa? Karena wong syahadat itu punya hukum. Lah ini kan gak punya tanggung jawab hukum guru syahadat. Sing tanggung jawab hukum tinggal no iki malah ambil Gusti Allah. Gak wis kena aja. Itu teori idealnya. Tapi ojo ngene terus misalnya duwe yo ning kantor ono wong ngolak ngono ditakoni agama opo? Anu ya enggak lah. Wis wong ngelak kayak kiai wong duwe yo kayak mangan. Ojo ditakoni. Ini teorinya. Berarti kan teori itu mendasari satu pemahaman bahwa oh ternyata Gusti Allah itu hormat. Dalam sisi dunia itu hormat nang wong sing kafir. Selamat dimi. Selamat damai. Nabi itu teori idealnya, teori. Nabi lah ngomong jauh, ngene yo cerita koni duwi ngono. Agama apa? Kok nang salat ora? Sa, yo luwe kayak iya ngono ae wis kakean rapat. Sik tak rapatno sing takmir yo. Tambah jeru. Ya ngono wis kayak itu teori ideal yang memahamkan kita bahwa oh ternyata kedudukannya gitu. Nabi lah ngomong jauh wis gak usah ditakoni. Bayangkan perbandingannya kita terus sampai wong sing cerita-cerita tadi. Gusti Allah sedemikian luar biasanya terhadap manusia-manusia yang damai lah kawan mista. Lakum dinukum waliyadin memang. Urusan itu di kono kan itu ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ya dakwah sing ati. Coba. Lah kepinggon Nabi Ibrahim ya diulang Nabi Musa pisan, ade mari tobat oleh adenya. Para giri faktulu anfusakum. Jadi di zaman ini syariat Nabi Musa bunuh diri dengan maksud api itu malah syariat. Tapi di zaman ini kan Nabi boten dienteng ngakui sambil Nabi. Nah saat ini Nabi ya bener Nabi lain ya Nabi kita. Cuma kan penutupnya yang harus dianut secara adin, artinya kerangka hukumnya kan hanya Nabi Muhammad. Bismillah hanya Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad, adik gak urip di era Kanjeng Nabi Muhammad, maka adik belajar melalui cerita-cerita para ulama, keilmuan-keilmuan para ulama. Kita angin-angin di itu loh, sesat nih Pak. Wah ini fungsi ini, salah satu fungsi ini. Nanti hakikat wudhu itu bersih. Terus Imam Al-Ghazali, wudhu ada dua dimensi, membersihkan dohir, membersihkan batin. Dohiri bentuknya ya wudhu kayak ngono gitu. Tapi batin ini menambah ilmu, menghilangkan kenajisan pikiran-pikiran. Menghilangkan kenajisan pikiran mulai tambah ilmu. Yang kita tambah ilmu kan iya, ternyata itu salah. Ternyata Quran ngomong ini, kan Nabi berlaku ngono. Wong Yahudi miso-miso kayak apa nang Kanjeng Nabi. Buta wis picet tuwek loro-loro ditulang ning Kanjeng Nabi. Karo dari ilah jeneng Kanjeng Nabi kan.
Ya cerita lah Kanjeng Nabi Muhammad itu suwe wae lah ngomongnya. Satu saat Kanjeng Nabi ini ku gerah didulang ambek Sayyidina Umar misalnya. Kok tangannya bedo iki itu wong biasa sing dulang aku biasa iku lembut lemah lembut. Nanti wong sakit, iku sapa sih iku? Gini iku Muhammad. Nah, dari saat itu juga masuk Islam. Masa dicaci dengan Nabi? Disapai? Ngopi ini kurang yang telepon gue nomor kamu sholat aja ngopi ini kumpul wong roto mejelek wudu jadi ya adimu wudu ibatin ya mau wudu itu ayo adik bersikap lemah lembut ada banyak contoh ternyata aja sampai adik itu sudah di fitnah agama malahan gitu sampai fitnah aku itu bab tentang tayamum bahkan kita dimenang no sing kufur tinggal sing bab tayamum gitu berarti kan itu ada satu pesan bahwa luar biasa Gusti Allah menganggap lah dewi sing menungso macak dadi Gusti ya sing menungso macak dadi Gusti hati-hati Gusti Allah ini pun ada salah ambil Gusti Allah itu Gusti Allah mah pangampun wes dosa ade sak pira angel bentobat itulah musyrik tahu musyrik jadi terus tobat gak musyrik itu diampuni Gusti Allah wes pokoknya anda ada sahabat asallallahu alaihi wasallam wes diampuni makanya di masa kira sesat ya gak apa jadi Gusti Allah wis sahabat mana ini Gusti Allah tahu memaafkan Kanjeng Nabi dia terus tahu wis memaafkan untungnya tapi tetap tersinggung Kanjeng Nabi. Tapi akhirnya orang dia ceritanya dari wali sih. Wasi itu tobat mari materi Hamzah. Tobat ketemu Kanjeng Nabi, bukan Kanjeng Nabi ini. Kau tak maaf no, tapi raimu aja itu nggak dengar. Jadi dia orang ngaji buri diri. Soalnya mau delok aja. Tapi kemudian diingatkan Nabi Musa Wojo, mungkin hamba umatmu. Akhirnya Wasi benar-benar ditobat itu jadi wali Wasi. Tapi gak konten sunatullah. Apa sunatullahnya? Wasi itu sebelum masuk Islam, malah dia itu sebelum membunuh Hamzah. Hobi dia mau coba Quran. Mau coba dia senang mau coba. Waduh, ini kok wapi men diwaca Wasi. Dan mungkin oleh keberkahan itu nih. Oleh keberkahan. Jadi kabeh ono sunatullah. Ya ala kulli syai'in qadir itu tetap ono mungkin dan mukhal. Ya mungkin itu karena sematan mawon mungkin diteruskan masalah fikih minggu. Tapi pentingnya dari fikih itu tidak hanya bergerak dilakukan. Dalam fikih itu pasti wonten tasawuf yang luar biasa. Dalam fikih itu pasti wonten tasawuf yang luar biasa. Gak mungkin kita ma'rifatillah tanpa melewati fikih. Gak mungkin kita jadi orang yang ngaku sufi tanpa melewati fikih. Gitu. Sampai Imam Syafi'i dawuh, Imam Syafi'i itu tasawuf, tapi dia ahli fikih kan terkenalnya rojak fikih. Imam Syafi'i dawuh, wong sing fikih to artinya atos. Wong sing tasawuf to mencelek. Jangan jadi salah satu, jadi salah satu di antara keduanya. Jadilah dua-duanya. Yuk, paham fikih, ya paham tasawuf. Imam Syafi'i sing ahli fikih ngomong, paham fikih tok, pinter fikih tok, artinya atos. Paham tasawuf tok, mencelek. Nanti itu dulu. Makanya dalam pulau yakin dalam ngaji fikih itu di dalamnya tentang rahasia yang luar biasa. Jadi, ngaji fikih model ngilang, jangan tuh ya. Ayo coba misalnya kalau mau suruh wudu, pasti ngantuk ya setan itu ya balik mulai pinter setan yang gitu. Faslun furutul wudu, aniyat. Ya tuh, asani ghuslu wajhi. Wah ngantuk wong wis. Nah, kita itu pinter-pinter membawa. Nah, ini salah satu semangatnya adalah ya tadi butuh wilasabili, rabbika bil hikmah. Ya kok caranya ada itu ngerangkum belajar itu ini. Semoga dia tansah diparingi semangat untuk wis apapun dimanapun, nggak harus di sini, di manapun. Sing sibuk wis di mana, kok kudu sinau terus. Jadi banyune cek akeh kenajisan pikiran kita aja hilang. Karena ada kebaikan pun yang najis, maka tetap najis. Hukum keharaman itu sederhana. Kalau cerita ya, hukum keharaman itu sederhana.
dalam bab najis mughaladah itu cuma kalbun wal khinjir dan keturunannya. Jadi lek ono asu rabi wedhus maka tetap dihukumi haram. Ono babi rabi rusa gitu ya, maka keturunannya haram. Babi haram maka minyak babi pun ya haram, turunannya haram. Maknanya nopo secara tasawufnya tenan. Jenengan duwe perilaku api, duwe kepinginan nabi, tapi ternyata ono najis pikiran dan Gusti Allah lan kanjeng Nabi nang utek nang kalbu, maka haram seluruh. Hati-hati wae. Hati wis gak ngerti enak sembuh karo wis enak. Lho iki temenan wong bodho kadang ya ono akeh manfaat akeh berkah. Mbuh aku wis karo aku, semoga aku anut ae lah. Nah, aku lho api ngoten. Memang iso macaro tapi salah gitu. Itu bahaya malah. Biar dia tetap bari sabar, dibari kesempatan terus belajar. Wis ya lele dhewe dolimnya ade ya apa ade kowe gandol ulama ngoten awon enak. Kandulan sarunge Kanjeng Nabi. Ya. Mugi ade selamat di dunia wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Ilahi la sulil firdausi a'la wa la tu'alan naril jahimi wa habli taubatan wa ghafir dunubi wa innaka ghafirun dzambil hadi. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad.